Halo semuanya, balik lagi dengan gua di channel Rakis Film. Di video kali ini gua akan mereview film horor yang berjudul The Medium. Film ini cukup viral di berbagai sosial media, khususnya di TikTok. Sampai-sampai ada yang bilang habis nonton film ini bikin pusing dan mual. Jadi apakah seserem itu? Nah, tanpa basa-basi, ini dia review film The Medium. The Medium merupakan film dari Thailand yang rilis di Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2021. Film ini menceritakan dukun bernama Nim yang mencoba menyelamatkan keponakannya bernama Min. Film ini disutradarai oleh Banjong Pisantanakun dan dibintangi oleh Narilya Gulmon Kolpech dan Sawane Utoma. Film ini mempunyai paduan cerita yang menarik di mana mencampuri dokumentasi dan budaya. Yang gue suka film ini adalah kita bisa melihat budaya di masyarakat sana, tidak hanya horornya saja. Seperti di mana masyarakat sana mempercayai suatu saat mereka akan dirasuki dewa bayan. Kemudian acara ritual penguburan mayat mereka juga kita bisa lihat seperti apa. Nah, akting pemain di sini benar-benar gila, terutama karakter Min. Karena kengerian kerasukannya itu benar-benar mengerikan. Di sini kalian gak akan lihat kerasukan yang sampai terbang badannya, tapi film ini gak perlu menunjukkan kerasukan badannya terbang, karena tanpa itu mereka udah bisa bikin film ini mengerikan. Selain aktor yang membuat film ini sukses dengan kengerian kerasukannya, konsep cerita dokumentasi yang membuat lebih mengerikan. Jujur, kalau horor gua lebih suka film genre POV, point of view, dikarenakan atmosfer horor yang diberikan lebih kerasa. Karena seolah-olah kita berada di sana juga. Film lain yang menerapkan POV antara lain Rek 123, Grave Encounter, dan Project Almanac. Meskipun Project Almanac bukan film horor ya. Selain itu, The Medium juga menaruh elemen horor-horor yang mungkin kita nggak sadar awalnya. Seperti si Min saat di dalam mobil, kan ada pantulan muka dia di pantulan kaca. Muka aslinya itu muka lemes, tapi di pantulan kacanya mukanya Min tersenyum. Selain itu, adegan saat tim dokumentasi meletakkan CCTV di rumah Min. Ada adegan di mana CCTV mengarah ke arah tangga dan ternyata di bawah tangga itu ada si Min. Mereka berhasil menyelipkan horor yang gak kita sadar. Kalau sebenarnya di adegan itu ada horornya. Adegan yang paling gue suka di film ini pastinya di akhir film ya. Dimana itu adalah puncak dari kehororan film ini. Kerasukannya udah kayak zombie di film ini, jadi ada kesan horornya tersendiri karena jarang-jarang ada film yang kerasukan korbannya itu makan daging orang. Cuman yang gue bingung ini mereka kerasukan setan jenis apa sampai makan daging orang. The Medium juga berani memilih ending yang gak biasa seperti film lainnya, yaitu bad ending. Nah, film ini membawa kita kekurangannya. Film ini masih ada kekurangan penjelasan seperti siapa nenek yang buta yang dilihat sama Nim. Kemudian saat adegan orang-orang kerasukan itu kenapa nggak semuanya kerasukan? Awalnya saja hanya 5 orang yang kerasukan dan mereka berada di luar gedung tempat ritual berlangsung. Lalu apakah dewa bayan ini jahat atau baik? Itu juga gue masih bingung. Karena saat Ibu Min bilang dia kerasukan dewa bayan dan melanjutin ritualnya lagi, itu orang-orang yang di sana mulai kerasukan, termasuk pamannya Min. Sementara tim dokumentasinya enggak. Ada satu lagi yaitu film ini kan memiliki bad ending. Nah, ini menunjuk ke pertanyaan apa yang bakal terjadi ke penduduk sekitar sana. Seperti yang kita tahu, orang yang kerasukan mempunyai tingkah agresif. Jadi ini pastinya membahayakan orang sekitar sana. Atau ya, mereka ini semua udah mati karena terbakar setelah Min membunuh ibunya sendiri dengan dibakar. Nah, yang gua kurang suka di film ini yaitu tim dokumentasinya jadi kayak cuman tukang kameramen aja. Mereka kurang berinteraksi sama masyarakat sana, apalagi dalam beberapa adegan seperti saat Nim mati itu mereka cuma diem-diem aja. Pas dibilang minta tolong baru bergerak, kan kocak jadinya. Sementara di akhir film juga salah satu tim dokumentasinya kan digigit sama yang kerasukan ya, dan kameranya jatuh. Sempet-sempetnya lo dia ngambil kamera terus buat ngerekam dirinya sendiri. Gua kalau dalam kondisi seperti itu sih nggak mikirin kamera lagi.
Kesimpulannya, film ini memang seram, terlebih lagi adegan kerasukannya udah kayak zombie. Bahkan menurut gue film ini horor terbaik di tahun 2021 dari segi horornya ya. Namun apakah sampai buat gue pusing atau mual? Ya menurut gue sih enggak. Kemungkinan orang yang bilang begitu mereka nggak pernah menonton film yang memakai konsep POV atau point of view, sehingga pergerakan kamera akan membuat orang menjadi pusing dan mual. Jadi bukan karena horornya ya. Baik, itu saja review dari gua. Semoga kalian selalu sehat dan nantikan review film berikutnya dari gua. Terima kasih bagi yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Gua Rakis, signing out. Bye-bye.